globalisasi memberikan banyak dampak di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Dengan adanya globalisasi pendidikan, setiap orang dapat menempuh pendidikan dan memperoleh pengetahuan tanpa memandang batas wilayah dan negara. Walaupun begitu, globalisasi pendidikan memberikan dampak positif dan negatif. Pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan paling tidak terlihat dalam 3 perubahan mendasar dalam dunia, yaitu pertama, dalam perspektif neoliberalisme. Globalisasi menjadi pendidikan sebagai komoditas dan komersil dengan mencari pasar baru dan memperluas bentuk-bentuk usaha secara berkesinambungan. Kedua, globalisasi mempengaruhi kontrol pendidikan oleh negara yang semakin terbatas dikarenakan kebijakan pemerintah lebih dipengaruhi oleh pasar. Ketiga, globalisasi mendorong dekolonisasi dan perubahan teknologi dan orientasi pendidikan di mana orang-orang belajar dalam suasana yang sangat individual dan menghalanginya untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dari pernyataan yang berbeda tersebut, dapat kita simpulkan bahwa globalisasi sangat ditentukan oleh kompetensi global yang berpusat pada pasar. Kompetensi tersebut tidak akan pernah lepas dari faktor ketangguhan sumber daya manusia atau SDM yang merupakan output dari pendidikan itu sendiri. Globalisasi pendidikan memberikan pengaruh kepada dunia pendidikan, terutama di dalam perkembangan teknologi. Ada beberapa teknologi yang dihasilkan dari globalisasi pendidikan, yaitu 1. Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini dilatar belakangi oleh globalisasi yang terus mengalami kemajuan, sehingga globalisasi ini berkembang menjadi teknologi pendidikan. Istilah teknologi yang berarti ilmu yang mempelajari tentang teknik manusia. Misalnya, dengan menggunakan pengetahuan ilmiah, kita bisa menciptakan atau membuat perangkat agar sesuatu pekerjaan dapat kita lakukan dengan mudah dan cepat. 2. Adanya produk seperti buku teks, program televisi, dan lain sebagainya. 3. Adanya suatu profesi yang terdiri dari berbagai kategori pekerjaan seperti misalnya auditing dan programmer. 4. Merupakan bagian dari spesifik dari pendidikan. Teknologi pendidikan mempunyai 5 kawasan domain yang menjadi bidang garapannya yang berlandaskan IACT, yaitu desain pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian tentang proses dan sumber untuk belajar. Domain-domain tersebut meliputi 1. Domain desain, meliputi desain sistem untuk diksional, desain pesan, strategi pembelajaran, karakteristik peserta didik. 2. Domain pengembangan, meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berasaskan komputer, dan teknologi terpadu. 3. Domain pemanfaatan, meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, dan institusionalisasi, serta peraturan dan kebijakan. Arti dan tujuan memilih wawasan yang paling utama dari domain-domain teknologi pendidikan. 4. Domain pengelolaan, meliputi manajemen proyek, manajemen sumber daya, manajemen penyampaian, dan manajemen sistem informasi. 5. Domain evaluasi, meliputi evaluasi masalah, pengukuran kriteria patokan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Dari kelima domain tersebut dapat kita simpulkan mereka saling berhubungan erat dan saling bersinergis satu dengan yang lainnya. Sementara pada divisi teknologi pendidikan menurut IACT,
mengandung beberapa kata kunci, yaitu 1. Studi merupakan pemahaman teoritis yang diperlukan dalam praktek teknologi pendidikan untuk konstruksi dan perbaikan pengetahuan melalui penelitian dan refleksi praktek pembelajaran. 2. Ethical practice atau etika praktek, mengacu pada standar etika praktis sebagaimana yang didefinisikan oleh Komite Etika ICT tentang apa yang harus dilakukan oleh praktisi teknologi pendidik. 3. Facilitating atau fasilitas, hadir sebagai akibat adanya pergeseran paradigma pembelajaran yang memberikan peran dan tanggung jawab lebih besar kepada peserta didik, sehingga peran teknologi pendidikan berubah menjadi fasilitasi. 4. Learning atau pembelajaran, selain berkenaan dengan ingatan, juga berkenaan dengan pemahaman. 5. Improving atau peningkatan, berkaitan dengan peningkatan kualitas produk yang menyebabkan pembelajaran lebih efektif. 6. Performance atau kinerja, berkaitan dengan kesanggupan peserta didik untuk menggunakan yang baru didapatkannya. 7. Creating atau penciptaan, mengacu pada penelitian, teori praktek, dan pembuatan materi pembelajaran. 5. Setting, formal dan non-formal. 9. Using atau pemanfaatan, mengacu pada teori dan praktek yang terkait dengan membawa peserta didik berhubungan dengan kondisi dan sumber belajar. 10. Managing atau pengelolaan, berkaitan dengan manajemen perorangan dan manajemen informasi. 11. Technological atau teknologi, mengandung arti aplikasi sistematis atau ilmu pengetahuan yang terorganisir untuk bertugas praktis. 12. Proses atau proses, dapat didefinisikan sebagai perangkaian kegiatan yang diarahkan pada hasil yang spesifik. 13. Resources atau sumber daya, telah diperluas dengan inovasi teknologi yang lebih praktis. 12. Proses atau proses, dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan diarahkan pada hasil yang spesifik. 13. Resources atau sumber daya, telah diperluas dengan inovasi teknologi dan pengembangan pemahaman baru mengenai bagaimana alat-alat teknologi dapat membantu peserta didik lebih belajar dengan giatnya.